Kenalin, aku seorang mahasiswa koas yang sekarang berada di stase THT yang akan memaparkan sedikit materi dan juga edukasi berkaitan tentang suatu masalah di THT atau klinis. Nah, aku mau disclaimer dulu ya, sebelumnya aku belum pernah menjelaskan ke area publik terutama ataupun memaparkan gitu suatu materi dan juga suatu klinis. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman bisa ngekoreksi aku kalau misal ada preferensi lain yang mungkin beda atau bahkan dari pemaparan yang aku sampaikan itu ternyata salah atau aku salah memaksudkan dari suatu referensi itu. Kalian bisa langsung koreksi dan juga diskusi di kolom komentar ya guys. Nah, kita lanjut aja berkaitan dengan materi yang pertama, yaitu di sini aku ngambil kasus otitis media akut. Nah, otitis media akut itu sebenarnya dia tertimbulnya adanya peradangan yang sebagian atau seluruhnya di area membran timpani. Tapi sebelum kita masuk ke definisi itu, kita harus tahu nih anatomi dari bagian telinga biar kita sedikit nge-refresh lah ya. Kalau yang belum tahu juga bisa dijadikan untuk mungkin ilmu tambahan gitu ya. Kita lanjut ke bagian anatomi. Jadi anatomi itu aku deketin ya. Anatomi dari telinga itu sebenarnya secara garis besar dibagi menjadi 3. Di sini udah aku gambar, ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Ini aku sedikit recall. Yang telinga bagian luar itu terdiri dari bagian ini daun telinga, kemudian ada namanya saluran kanalis acusticus externus. Kemudian di bagian telinga tengah dia itu sebenarnya terdiri dari ada membran timpani dan juga tulang-tulang rawan yang nanti memasukkan pendengaran atau suara yang ditangkap oleh membran timpani dan dirubah menjadi suatu bentuk listrik atau getaran dan dihantarkan ke malleus, incus dan juga stapes yang akan digetarkan kemudian dimasukkan ke dalam koklea. Kemudian itu di bagian telinga tengah, dan di telinga tengah juga yang sering teman-teman dengar ada namanya istilah saluran tuba eustachius. Jadi saluran tuba eustachius itu merupakan suatu saluran penghubung antara nasofaring dan juga telinga tengah. Mungkin udah sering dengar, dan juga dia merupakan penyeimbang gitu ya, penyeimbang agar tidak terjadi masalah pada suatu keseimbangan tubuh manusia. Kemudian selanjutnya ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu terdiri dari ada kanalis semicircularis, kemudian ada koklea juga, dan ada vestibulum. Kemudian, di sini kita fokus ke bagian telinga tengah aja. Jadi di telinga tengah tadi kan udah kita sebutin sedikit ya berkaitan tentang isinya. Selain dari itu ada batas-batas dari telinga tengah. Batas luarnya itu ya membran timpani yang menuju ke yang menghadap ke CAE ini. Dan juga ada batas depan. Kalau batas depannya dia bersinggungan dengan tuba eustachiusnya. Kemudian ada batas bawah. Kalau batas bawah itu di sini nggak kelihatan. Batas bawahnya itu nanti akan bersinggungan dengan vena jugularis atau bulbus jugularis. Oh ya, ini sebenarnya ada tulisannya di bawahnya, ada bulbus jugularis gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, untuk batas belakang itu ada additus ad antrum dan juga ada canalis facialis pars verticalis. Jadi sedikit penjelasan tentang additus ad antrum, dia sebenarnya nanti akan berkaitan dengan si tulang mastoidnya. Ya, jadi kayak di mana dia sulit digambarkan di daerah sini, pokoknya dia di area belakangnya si bagian telinga tengah dan juga di bagian telinga dalamnya. Itu nanti akan sedikit berhubungan juga dengan oma. Oke. Untuk anatomi mungkin clear ya, dan juga tadi sudah dijelaskan sedikit fisiologisnya.
Terus karena kita bahas tentang oma, otomatis kita akan lebih mengulik tentang si membran timpaninya. Membran timpani itu dia bentuknya bulat, kemudian dia itu terbagi menjadi 4 kuadran. 4 kuadrannya dimulai dari sini, itu namanya adalah kuadran anterior superior. Kemudian di kuadran ini itu namanya adalah kuadran posterior superior. Kemudian di bagian sini, kuadran sini. Jadi kuadran itu maksudnya adalah pembagian dari ruang membran timpani. Mungkin aku bagi sekarang ya. Tadi lupa belum menggambar. Mungkin nanti agak simetris, sorry ya. Oke, tuh tadi ya. Ini adalah kuadran anterior superior, kemudian ini kuadran posterior superior, dan bagian bawah sini adalah kuadran anterior inferior, kemudian yang bagian sini kuadran posterior inferior. Gitu. Ini tadi belum tak kasih ini ya, nama-namanya. Jadi di sini ini yang bagian ini itu namanya malleus yang ini. Jadi kalau digambar dari membran timpani dia memang akan sedikit terlihat gitu ya, karena kan membran timpani dia bening gitu kan, terus juga intak. Kemudian selain dari kelihatan si malleus ini, dia nanti ada refleks cahaya, atau mungkin teman-teman udah nggak asing berkaitan tentang istilah cone of light. Ini cone of light-nya ke arah 7, jadi kemungkinan ini membran timpaninya yang sinistra atau yang bagian kiri gitu ya. Ini anterior superior, kemudian posterior superior, kemudian anterior inferior, dan juga posterior inferior. Gitu. Terus ya membran timpani mungkin itu aja sih ya. Oh ya, aku mau jelasin dikit juga. Jadi di dalam membran timpani itu kan kayak kita lihatnya kayak ada suatu ruang gitu ya. Nah, jadi di dalamnya itu dia isinya adalah udara, itu tidak ada isi di dalam membran timpani. Sehingga kalau misal ada patologi atau ada suatu klinis, misal dia terisi suatu cairan, mau cairannya bening aja gitu ya, menandakan ya sudah ada gangguan dari si membran timpani. Ya bisa berupa inflamasi atau peradangan, atau diakibatkan bisa banyak hal, nanti kita bahas. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kasusnya nih. Jadi kasus dari si membran timpani ini, dia tadi aku udah bilang ya, dia terjadinya peradangan di area membran timpani. Di sini aku langsung gabung sama patologi dan juga etiologinya. Jadi untuk patogenesis dan juga etiologi. Mungkin ke etiologi dulu ya. Jadi etiologi dari otitis media akut itu bisa diakibatkan karena berbagai hal atau berbagai faktor. Yang pertama bisa karena infeksi bakteri atau virus. Kemudian bisa karena ada alergi dari suatu pasien itu. Terus habis itu bisa juga karena adanya perubahan dari tekanan udara. Kemudian bisa juga karena ada tumor di situ gitu, atau ada tampon. Nah, dari beberapa etiologi itu kita masuk ke patogenesis ya. Dari beberapa penyebab etiologi itu menyebabkan adanya gangguan pada tuba eustachius. Ya. Jadi ini nanti tuba eustachius sangat berkaitan erat dengan mengapa pasien itu bisa terjadi otitis media akut. Nah, jadi si tuba eustachius ini nanti terjadi adanya gangguan. Maksudnya gangguan itu apa? Maksudnya gangguan tuba eustachius itu kita harus tahu fungsinya. Jadi selain untuk menyeimbangkan dari tubuh dan juga penghubung antara nasofaring dan telinga tengah, dia merupakan tempat untuk sebagai pengantar di mana agar tekanan di dalam telinga tengah itu tidak ada gangguan. Maksudnya gini, jadi
di dalam telinga tengah itu dia juga perlu namanya tekanan positif dan juga tekanan negatif gitu. Jadi dia ya seperti kita ketika bernafas, dia harus seimbang kan tekanannya, katakanlah seperti itu. Nah, kan agar si telinga tengah itu dia tekanan positif dan tekanan negatifnya itu seimbang, otomatis si tuba eustachius berada normalnya dalam 2 fase, yaitu ketika terbuka dan juga tertutup. Nah, kalau misalnya ketika terbuka itu ketika apa aja? Yang pertama ketika adanya kontraksi otot di area tenggorokan. Contohnya mengunyah, kemudian menelan, kemudian juga menguap. Itu semua nanti akan menyebabkan si tuba eustachiusnya membuka karena terjadi adanya kontraksi di bagian muskulus ya, terjadi kontraksi di muskulus di area tenggorokan yang menarik tuba eustachius sehingga dia akan membuka seperti itu. Nah, kalau misalnya udah membuka nih ya berarti dia bisa dalam fase normal. Dan kemudian ketika menutup pada saat tidur atau pada saat melakukan proteksi, bisa proteksi dari suatu infeksi atau ada patogen yang akan masuk ke area telinga tengah. Terus teman-teman juga perlu tahu, jadi telinga tengah itu dia steril, tidak ditemukan adanya mikroba atau suatu patogen yang masuk di area telinga tengah. Apabila ada gangguan pada tuba eustachius, setelah adanya gangguan, dia otomatis tekanan di bagian telinga tengah itu tidak seimbang. Jadi yang harusnya ada tekanan positif dan tekanan negatif, dia akan terjadi tekanan negatif di area telinga tengah. Kalau misalnya sudah terus-menerus terjadi tekanan tersebut, itu bisa menimbulkan gangguan dari si tuba eustachius ini. Nah, karena ya memang sebelumnya si tuba eustachiusnya udah ada gangguan gitu loh. Nah, pokoknya setelah ada gangguan tekanan negatif yang timbul di telinga tengah, dia akan termanifestasi di bagian membran timpaninya. Jadi si membran timpani itu nanti bakal terbentuk suatu adanya ketidaknormalan. Jadi warnanya jadi keruh gitu, atau yang paling jelas sih untuk cone of light atau pencahayaannya itu tidak terlihat gitu. Itu salah satu tanda-tanda berarti ada masalah di bagian membran timpaninya. Terus kalau misal udah diteruskan adanya permasalahan di tuba eustachius itu menyebabkan di tuba eustachius itu punya mukosa. Nah, di bagian mukosa itu dia bisa terjadi gangguan juga akibat karena tadi udah ada gangguan di tuba eustachiusnya kan. Mukosa itu kayak selaput yang melapisi tubanya ini. Dia fungsi dari mukosa tuba eustachius itu adalah untuk melawan, ya dia di dalamnya mukosa itu ada antibodi juga. Nah, di si antibodi ini ya tujuannya adalah untuk melawan patogen masuk ke sampai area telinga tengah ini. Kan ini tadi areanya steril kan. Kalau misalnya dia udah ada gangguan di tubanya, otomatis mukosa dan juga antibodinya akan terganggu. Kalau antibodinya terganggu, lama-kelamaan patogen itu bisa masuk dari tuba eustachius ini. Apalagi kalau fungsi dari tuba eustachius yang membuka dan menutup itu ada masalah, berarti bisa sering membuka atau sering menutup. Tapi seringnya mungkin masuk akalnya kalau sering membuka ya, menyebabkan patogen itu masuk dan menginfeksi si area telinga tengah ini, dimana tadi tekanan negatifnya udah banyak ditambah ada infeksi. Kalau misal di bagian telinga tengah itu udah terjadi infeksi, ya bisa menyebabkan ada tanda-tanda peradangan itu tadi.
yang awalnya mungkin dia sekretnya atau cairan yang keluar itu seros atau warna terang gitu ya sama cair, bisa berubah jadi warna putih keruh, lama kelamaan bisa jadi warna kuning di bagian dalam membran timpani ini, yang harusnya dia tidak ada isi apapun di dalamnya gitu. Maybe gitu ya, maybe cukup gitu untuk definisi etiologi dan juga sedikit patogenesis ya. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke bagian klasifikasi. Klasifikasi kita masuknya berdasarkan onset atau awal mula dia sakitnya. Ada yang otitis media akut kurang dari 3 minggu, otitis media subakut 3 minggu sampai 3 bulan, dan otitis media kronik lebih dari 3 bulan. Untuk onset itu dari setiap preferensi beda-beda, tapi kurang lebih ya mendekati tidak jauh beda banget. Kalau misalnya dia ini kan otitis media akut, berarti ya mungkin pasien yang datang ke klinik atau datang ke rumah sakit atau ke vaskes pertama, keluhan yang dirasakannya ya tidak kurang dari 3 minggu harusnya ya gitu secara teoritisnya. Masuk ke bagian stadium dan gejala klinik. Jadi untuk stadium dan juga gejala klinik, nggak kelihatan, aku turunin deh. Oke, ya, masuk ke stadium dan juga gejala klinik. Jadi untuk stadium dari otitis media akut itu ada bervariasi, ada 5. Ada stadium oklusi tuba eustachius. Kita langsung bahas aja ya. Jadi stadium oklusi tuba eustachius itu dia nanti fase awal dari mengalami otitis media akut. Namanya juga otitis media akut, berarti dia udah terjadi infeksi kan. Nah, kalau oklusi itu maksudnya adalah penutupan atau penyumbatan. Intinya dia ada penyumbatan gitu ya, penyumbatan di area tuba eustachius. Ini sama perjalanannya seperti patogenesis dari otitis media tadi. Untuk definisi. Kemudian untuk gejalanya bisa berupa dia ada rasa telinga penuh, kemudian ada nyeri, bisa ada nyeri, dan juga untuk tandanya atau hasil dari membran timpani dia akan ada retraksi. Cluenya adalah retraksi. Untuk gambarnya nanti mungkin teman-teman bisa cari di Google ya, contoh dari membran timpani fase yang oklusi ini. Terus itu tadi gejala tandanya. Kemudian untuk hipremis, jadi kalau hipremis secara gejala dia sama, bisa ada nyeri, kemudian telinganya penuh, atau bisa ditemukan ada telinga berdenging atau tinnitus, disertai karena hipremis ini kan berarti merah ya, maksudnya merah karena dia udah mulai ada peningkatan dari tanda infeksi. Pokoknya infeksi itu dia berteman erat dengan demam. Karena kalau infeksi makin tinggi maka dia justru demamnya dia akan makin tinggi juga. Jadi selain dari gejala-gejala tadi, dia disertai dengan demam. Cluenya untuk gejalanya adalah demam. Demamnya tinggi. Demam tinggi ya. Kemudian kalau clue dari tanda atau pemeriksaan fisiknya bisa ditemukan ya membran timpaninya hipremis, kemudian ada edem juga. Iya, ada hipremis dan edem. Untuk sekret di dalamnya kemungkinan dia masih seros, masih sama seperti yang oklusi tuba eustachius ini. Sekretnya masih kemungkinan dia seros. Atau bisa juga dia udah mulai purulen. Ya, ada hipremis sama edem. Lanjut ke bagian supurasi. Jadi supurasi itu dia makin meningkatnya tanda-tanda infeksi sehingga demamnya tetap tinggi, disertai dia nyerinya lebih sakit daripada
hiperemis. Mungkin kalau di dunia nyata aslinya aku kurang paham ya untuk mendefinisikan nyeri dan sangat nyerinya bagaimana, tapi bisa saja ini fase-nya gitu ya, fase-nya belum sampai 10 nyerinya, tapi kalau yang supurasi dia udah 10 mungkin itu ya, nyerinya sangat. Terus ada demamnya masih karena dia masih fase infeksi ya, ini semua masih masa infeksi sih. Itu untuk gejala. Terus untuk tandanya ada khasnya namanya bulging. Jadi bulging itu adalah benjolan, bukan benjolan sih, maksudnya membran timpani itu yang dia nampak edem dan warnanya itu udah nggak ada hiperemis lagi, tapi warnanya kayak kuning gitu, karena dia sekretnya udah jadi purulen ini, atau udah warna kekuningan, jadi purulen tuh gitu. Bulging, nah ada bulging dan tetap sangat pasti ada edem gitu. Kemudian lanjut ke perforasi. Perforasi itu membran timpan untuk gejalanya sama seperti sebelumnya, tapi dia clue-nya adalah ada cairan yang keluar. Nah, tapi khasnya adalah cairan kuning karena dari si supurasi tadi kan numpuk banyak di membran timpani. Ini harusnya emang pakai gambar sih guys, tapi nanti ya bisa disesuaikan lah ya, bisa kalian cari atau nanti aku coba cantumin di sini. Cairan kuning tuh keluar dari mana? Dari luar telinga. Karena kalau misalnya ini udah pecah, ya. Ini udah pecah nih, misalnya membran timpani, sorry, mau naikin dikit. Misalnya udah pecah gitu dari fase supurasi tadi. Ini kan ada edem. Harusnya sih gambar yang sini. Terus habis itu dia pecah tuh kan. Jadi maksudnya perforasi itu pecah di area membran timpani yang isinya adalah tadi ada sekret yang warna kuningan tadi keluar di sini. Ya lama-kelamaan dia akan keluar di bagian luar telinga. Nih, luar bagian telinga. Nah, biasanya pasien mengeluhkan ada yang keluar cairan warna kuning. Oke, lanjut ya. Terus tadi udah ya, cairan kuning keluar, tapi nyerinya dia udah berkurang, demamnya juga udah agak turun. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi pada fase perforasi, tumpukan dari sekret yang di dalam membran timpani itu dia bisa menyebabkan dia seseorang itu demam ya, karena ya tadi peningginya fase infeksi. Jadi pas fase perforasi infeksinya mulai turun karena tadi sekretnya udah keluar, jadi kayak udah lega gitu kan, kayak kita habis pup. Lanjut deh, terus habis itu tanda ditemukan tadi ada perforasi atau ada lubang perforasinya positif. Terus habis itu ini nggak aku sebutin semua ya, cuman clue-cluenya doang ya guys. Lalu kalau resolusi, jadi resolusi itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang resolusi yang baik dan juga resolusi yang buruk. Kalau misalnya pasien datang ke vaskes dengan resolusi yang baik, biasanya dia baru-baru kayak ngalamin si perforasi ini karena dia perbaikannya bisa bagus. Nah, tapi kalau udah lama gitu ya, resolusinya udah terjadi lama dan tidak ada perubahan. Jadi clue-nya adalah clue-nya bukan di habis mengalami perforasi, tapi setelah di fase resolusi itu dia membran timpaninya untuk perforasinya ada perbaikan atau enggak. Dilihatnya gimana? Orang kita sebelumnya pas perforasi nggak lihat. Jadi pada area membran timpani itu dia
akan otomatis mengalami perbaikan dengan sendirinya pada lapisannya. Misal ketika ada suatu lubang perforasi gitu, ya terjadi otomatis akan ada perbaikan. Nah kalau tidak ada perbaikan, udah lama gitu ya pada fase resolusi, ya berarti dia mengarah ke resolusi yang buruk. Gejalanya ya sama, ada perforasi, tapi perforasinya dia tidak disertai dengan cairan kuning yang keluar, kayak gitu. Nah kalau kata dokter pembimbing aku sebelumnya bilang, kalau misalnya perforasi resolusi yang bagus itu ditandai dengan adanya penebalan, ada penebalan di area dekat dengan si perforasinya, itu ada penebalan kayak gitu. Itu menandakan dia emang udah mulai ada pembentukan baru yang mau menutup begitu. Untuk stadium mungkin kayak gitu ya kurang lebih. Nah lanjut ke bagian terapi dan edukasi. Mungkin kalau terapinya ya agak kurang mendalam ya, karena kurang lebih semuanya sama sih. Ntar aku naikin dulu. Ini untuk terapi dan edukasi. Untuk terapi dan edukasi di tiap stadium itu beda-beda. Kalau stadium 1 atau oklusi tuba eustachius, karena dia ada penyumbatan di tuba eustachiusnya, maka fokusnya adalah tujuannya untuk melebarkan. Makanya diberikan HCI efedrin 0,5%. Itu kalau untuk dewasa. Kalau untuk anak nanti akan berbeda lagi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau yang stadium 2 yang hiperemis, karena dia fase mulai ada demam dan ada infeksi atau peradangannya mulai naik, berarti diberikan antibiotik. Antibiotiknya golongannya bisa ampicillin gitu. Contohnya golongan penisilin. Contohnya adalah bisa ampicillin, kemudian amoxicillin. Biasanya diberikan itu dan dievaluasi lagi selama kurang lebih 7 hari. Selain itu juga bisa diberikan analgesik gitu, atau anti nyeri, karena pasien pasti merasakan nyeri ya, mulai dari stadium 2. Kemudian untuk yang stadium 3 itu sama, obatnya diberikan antibiotik juga dan tindakan. Jadi tindakan mungkin kalau di kalangan medis teman-teman udah nggak asing dengan namanya miringotomi gitu atau parasintesis. Jadi nanti dia akan dikeluarkan dengan suatu alat itu. Jadi ini kan fase 3 itu supurasi. Supurasi itu tadi kan ada tanda bulging. Bulging itu sebenarnya dia kayak udah di situ udah numpuk banget gitu loh sekretnya. Nah makanya emang harus dikeluarkan agar dia tidak terjadi infeksi yang terlalu lama kan. Dikeluarkan di miringotomi. Itu sambil dievaluasi lagi. Terus yang terakhir juga kalau fase yang stadium yang keempat atau perforasi, dia karena ada tadi keluhan cairan yang keluar di bagian telinganya karena sudah ada lubang atau perforasi di membran timpani. Selain diberikan antibiotik, dia akan dicuci telinganya dengan H2O2 3%. Gitu selama dievaluasi selama 3-5 hari. Kemudian mungkin untuk edukasi ya sekarang. Jadi untuk edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat adalah, pertama, kalau misalnya telinga kalian itu udah mulai ngerasa ada nyeri, ya telinganya nyeri. Terus nyeri itu sebenarnya bisa banyak hal. Oleh karena itu kalau nyerinya sangat mengganggu aktivitas gitu, itu bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Terus apalagi kalau dia udah keluar cairan. Kan tadi kalau keluar cairan dan warnanya kuning lagi, berarti ya sebenarnya bukan pasti otitis media akut stadium perforasi, tapi ya curiganya ke arah situ
Terus selain itu juga ada rasa telinga yang penuh gitu ya kan, mengganggu aktivitas tuh. Berarti harus segera dibawa fasilitas kesehatan untuk mencegah terjadinya komplikasi atau tadi stadium yang bertambah parah. Apalagi kalau sampai terjadi resolusi yang buruk, dia akan perforasi selamanya, dan itu dia nggak bagus untuk memberan timpaninya kan, otomatis. Oke. Selain itu, setelah kalian tahu nih kayak stadium, kalian tahu nih kalau ada gejala-gejala seperti tadi, harus langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Berarti kalian juga harus mulai tahu kondisi telinga apa yang kayak kita itu harus kegiatan yang bisa dihindari. Gimana sih muter-muternya, pokoknya antisipasi apa sih yang bisa dihindari. Ya contohnya jangan mengorek kuping. Ini apa yang sering ya, kayak mengorek kuping terlalu dalam itu bisa menyebabkan ada peradangan, walaupun mungkin peradangannya nggak sampai membran timpani ya. Jadi di bagian CAE itu bisa ada peradangan juga karena terlalu sering dikorek kayak gitu. Nah, umumnya kalau mau membersihkan telinga itu adalah di area luar saja, mentok-mentok banget di area sini. Nih, ini misal cotton bud gitu ya. Ini cotton bud, jadi bagusnya adalah di area sini gitu. Dan juga jangan terlalu bersih. Membersihkan telinga itu justru jangan terlalu bersih. Kenapa? Oh, nggak kelihatan. Ya. Karena bisa menyebabkan ada hewannya atau ada benda asing yang bukan, seringnya hewan sih ya. Hewan misal anak kecoa gitu kan, yang paling ditakutin kan kayak anak kecoa, apa sih yang bisa terbang lagi? Yaitu bisa dia masuk nih kan, masuk, ntar ganti deh. Misalnya ya, dia masuk nih tetet ke area sini, dan kamu habis ngebersihinnya itu sangat bersih, sehingga dia bakal mudah dong jalan-jalan ke sini tetet, nanti bisa masuk ke membran timpani kan, justru malah membahayakan ya. Jadi memang boleh dibersihkan, tapi tidak boleh sampai menghilangkan seluruh serumen di bagian CAE-nya kayak gitu. Itu untuk edukasi yang kedua. Terus ini yang ketiga, mungkin ada yang hobi suka renang gitu ya. Ada yang pernah lihat alat penutup bagian hidung kalau misalnya mau berenang, itu bagus banget dan bisa diaplikasikan ya ke teman-teman yang sering renang atau mungkin yang hobinya renang. Itu kalau mau renang bisa ditutup dengan alat itu. Dan tujuannya apa? Jadi untuk ketika kita renang, dia ada paparan, otomatis akan terpapar kayak air gitu kan. Nah, air yang sering masuk, apalagi kan kalau misal dia seorang atlet renang ya, air yang sering masuk ke area CAE ini itu bisa menimbulkan adanya kelembapan. Ya memang CAE itu memang lembab, tapi kalau misalnya dia juga terlalu lembab bisa menimbulkan jamur gitu, atau istilah medisnya automikosis. Nah, itu selain bisa menimbulkan jamur juga bisa juga terjadi peradangan di area telinganya kalau sering terpapar air. Karena kan CAE memang sensitif kan, dia kulitnya gampang, kalau misalnya bagian agak dalam aja nih ya, cotton budnya ngorek itu aja udah merah kayak gitu. Terus habis itu ini yang mungkin edukasinya agak jauh, tapi ini juga berkaitan tentang antibiotik. Jadi dari kasus ini kan memerlukan antibiotik, bisa ampicillin atau amoxicillin tadi. Penggunaan amoxicillin itu juga harus sesuai dengan anjuran dokternya. Habisnya sampai tanggal berapa, dihabiskan satu hari itu berapa kali, diminumnya kapan, itu harus sesuai. Karena apa? Mencegah terjadinya adanya resistensi antibiotik. Jadi takutnya nih, apalagi amoxicillin itu kan katanya dewa antibiotik ya. Misal dia ada resisten terhadap amoxicillin gitu, dan suatu pengobatan ya memang untuk
lininya banyak gitu, tapi ya mencegah resistensi antibiotik gitu ya, agar pengobatannya juga lebih mudah kan kalau misalnya pasien itu tidak ada resistensi. Hal itu juga harus diperhatikan, makanya edukasi terhadap obat itu penting. Begitu. Kemudian juga jaga ya tadi ya, jaga area telinga itu tetap kering. Begitu. Tetap kering. Kalau ya mungkin berkaitan tentang otitis media akut seperti itu. Nah, udah ya guys. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Ini banyak banget sih mungkin ya koreksi atau hal-hal yang belum dimasukkan gitu dari kasus ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu. Kalau ada salah kata aku minta maaf, karena suatu tindakan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.